sekian hari menjadi keras dan akan memiliki kekuatan 100% pada umur 28 hari. Ketika sudah mengeras, sudah menjadi beton yang keras, ya, maka dia akan mempunyai kekuatan tekan, ya, dia mempunyai kekuatan tekan, kemudian punya kekuatan tarik, punya kekuatan lekat, kemudian rapat air atau tidak bisa ditembus air, tahan terhadap ausan, tahan terhadap cuaca, terhadap zat kimia, dan lain-lain. Kemudian susut pengerasannya kecil, dia memiliki rayapan atau creep, dan memiliki elastisitas. Ini adalah sifat-sifat beton yang telah mengeras. Beton yang baik adalah beton yang mempunyai kuat tekannya tinggi, kuat tariknya tinggi, kuat lekat tinggi, kemudian rapat air, tahan aus, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap kimia, ya. Kemudian susutnya kecil, rayapannya kecil, dan elastisitasnya tinggi. Pada umumnya beton yang mempunyai kuat tekan tinggi, maka sifat-sifat lain itu akan mengikuti, ya. Sehingga tolak ukurnya hanya kuat tekan biasanya, ya. Kalau untuk beton struktur gedung gitu, ini biasanya tolak ukurnya kuat tekan, kecuali kalau beton untuk rigid pavement. Kalau rigid pavement itu kuat lentur, ya. Jadi yang menjadi tolak ukur itu kuat tekan. Kalau kuat tekannya tinggi, biasanya sifat-sifat yang tadi itu akan mengikuti. Pada dasarnya beton bukan bahan yang elastis, ya, bukan bahan yang elastis. Jadi beton itu sifatnya getas, ya, sifatnya getas. Nah, kalau kalau bahan yang getas, maka dia akan bersifat elastis pada beban yang kecil saja. Jadi dia getas, ya. Beda dengan bahan yang elastis, ya. Bahan yang elastis itu misalnya baja, ya. Baja itu bahannya elastis, ya. Jadi dia mempunyai modulus elastisitasnya tinggi, ya, dan dia pada beban yang besar pun dia masih bersifat elastis, ya. Mungkin sebagai gambaran, ya, bahan yang bersifat elastis itu misalnya penggaris plastik. Kalau Anda bermain penggaris plastik, Anda lengkungkan sampai melengkung banget, itu nggak putus. Lidi juga begitu, ya. Lidi itu dari batang daun kelapa, ya. Itu kalau Anda tekuk gitu, ya, dia sampai melengkung nggak putus. Kemudian kawat, ya, itu juga seperti itu. Bambu juga, ya, hanya tingkat elastisitasnya berbeda-beda. Tapi kalau beton itu bahannya tidak elastis, ya. Bahan yang elastis itu akan bersifat ductile namanya, ya. Ductile itu, ya, contohnya seperti bahan yang saya sebutkan tadi, ya. Lawannya adalah getas. Nah, getas itu, beton itu getas, ya. Dia kalau bahan getas itu begitu kuat tekannya terlampaui, maka dia langsung putus. Jadi beton itu bukan bahan yang elastis, ya, sehingga dia hanya punya atau hanya bersifat elastis pada beban yang kecil saja. Beban yang terus-menerus bekerja pada beton itu menyebabkan beton itu mengalami deformasi tetap. Deformasi itu artinya perubahan bentuk, ya. Mengalami deformasi tetap, ya, misalnya dia melengkung gitu, ya, udah tidak kembali lagi. Nah, ini disebut dengan rayapan atau creep. Nah, deformasi rayapan ini lebih besar daripada deformasi elastis. Kenapa lebih besar daripada deformasi elastis? Karena kalau beban itu di bawah deformasi elastis, ya, belum mencapai deformasi elastis, kalau bebannya hilang akan kembali lurus lagi, ya. Jadi bahan yang elastis itu punya sifat dua, ya. Kalau dia
diberi beban, ya, maka pertambahan panjangnya akan sebanding dengan pertambahan beban. Yang pertama. Yang kedua, kalau bebannya hilang, maka dia akan kembali ke panjang semula. Jadi misalnya, contohnya ya, karet itu, karet gelang, ya, karet gelang itu ditarik, dia mulur. Ya, karet gelang itu ditarik, dia mulur. Ya, setelah dilepas, dia akan kembali lagi ke panjang awalnya. Nah, itu namanya elastis. Kalau dia kembali ke panjang awal, berarti deformasi. Deformasi itu tadi pertambahan panjangnya itu. Deformasinya masih di bawah deformasi elastis. Ya, masih di bawah batas elastis. Nah, kalau dia masih di bawah batas elastis, maka dia akan kembali ke panjang semula. Ya, jadi sifatnya yang pertama, kalau bahan elastis itu beban pertambahan panjang akan sebanding dengan pertambahan beban. Kalau bebannya 5 kN, panjangnya 1 mili misalnya. Kalau 10 kN, 2 mili. Kalau 15 kN, 3 mili. Kalau 20 kN, 4 mili, dan seterusnya. Itu namanya bahan yang elastis. Jadi pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan beban. Dan kalau bebannya hilang, kembali ke panjang semula. Nah, pada beton yang bahannya tidak elastis, beban yang terus-menerus bekerja pada beton itu bisa menyebabkan beton mengalami deformasi tetap. Ya, jadi dia mengalami pertambahan panjang atau melengkung gitu, ya, dan setelah itu tidak kembali ke panjang semula. Ya, itu yang dinamakan dengan creep atau rayapan. Dan deformasi rayapan ini pasti lebih besar daripada deformasi elastis. Dan pada beton itu umumnya deformasi rayapan itu berakibat baik karena bisa menyebabkan beban terdistribusi dengan baik di dalam strukturnya. Tapi kecil, ya, kalau besar ya nggak boleh. Misalnya baloknya jadi kelihatan sangat melengkung, ya, mungkin nanti bisa putus. Kemudian hal yang penting pada beton yaitu kekuatan beton. Ya, kekuatan beton. Sifat paling penting ya dari beton tadi pada umumnya adalah kuat tekan. Kuat tekan beton biasanya itu berhubungan dengan sifat-sifat lain. Ya, maksudnya kalau kuat tekan tinggi, yang lain juga akan baik. Nah, nilai kuat tekan itu dinyatakan dalam kilogram per sentimeter persegi atau MPa. MPa itu megapascal ya. Dari hasil percobaan didapat bahwa kuat tekan benda uji silinder, ya, kuat tekan benda uji silinder nilainya sekitar 84% dari nilai kuat tekan benda uji kubus. Jadi untuk menentukan kuat tekan beton itu ada dua macam benda uji, yaitu yang pertama benda uji kubus, ukuran sisinya 15 kali 15 kali 15, atau silinder beton yang diameternya 15, tingginya 30. Nah, kalau kita membuat beton, yang satu dicetak jadi kubus, yang satu dicetak jadi silinder, maka kalau kita uji, ya, nilai kuat tekan silinder itu, ya, dari beton yang sama, hanya beda benda ujinya, maka nilai kuat tekan benda uji silinder itu hanya 84% dari nilai kuat tekan benda uji kubus. Jadi tinggi kubus. Ya, hanya saja kubus sekarang sudah tidak dipakai karena menurut SNI, ya, kita sekarang dasarnya SNI. Menurut SNI, ya, benda uji yang dipakai ya, untuk menentukan kuat tekan beton itu adalah benda uji silinder dengan diameter 15 cm dan tingginya 30 cm. Nah, kuat tekan beton setelah mengeras itu tergantung pada banyak faktor. Ya. Yang pertama adalah faktor air semen ketika beton itu dibuat. Ya. Jadi pada waktu membuat beton, itu kan kita mencampur semen, pasir, kerikil, air. Semen, pasir, kerikil, air. Dengan atau tanpa bahan tambah. Anggap saja tanpa bahan tambah. Ya. Nah, dalam pembuatan beton,
ada faktor yang dinamakan faktor air semen, yaitu perbandingan antara berat air dengan berat semen. Berat air dengan berat semen. Nah, kalau kita membuat beton untuk 1 meter kubik, ya, 1 meter kubik, ya, ada sekian kilogram semen, sekian liter air, sekian kilogram pasir, sekian kilogram kerikil, ya, untuk membuat 1 meter kubik beton. Nah, sekarang saya mau tanya, dalam 1 meter kubik beton, air dengan semen banyak mana? Amalia Nurul Sifat. Halo Amalia, mic-nya bisa di-on kan? Ya, air dengan semen banyak mana kalau kita membuat 1 meter kubik beton? Banyak airnya apa banyak semennya? Kalau air gratis, kalau semen beli. Amalia, banyak mana air dengan semen? Halo, kok masih mute? Amalia bisa dengar suara saya? Ganti Anissa Nabila. Anissa Nabila. Iya, Pak. Banyak mana air dengan semen dalam 1 meter kubik beton? Lebih banyak mana? Banyak beton ya, Pak. Lebih banyak airnya apa lebih banyak semennya? Kalau air gratis, kalau semen beli. Airnya, Pak. Ya? Airnya, Pak. Lebih banyak airnya? Iya, Pak. Diana NS. Banyak mana air dengan Halo? Semennya bukan, Pak. Banyak airnya apa banyak semennya? Kayaknya semennya deh, Pak. Jawabnya? Semennya. Banyak semen apa banyak air? Semen, Pak. Banyak semen. Gigih Adi bawa. Banyak airnya apa banyak semen? Banyak semennya, Pak. Banyak semennya. Eni Anggreni, banyak mana? Semen apa air? Banyak semennya, Pak. Ya. Yang betul banyak semennya ya. Banyak semennya. Jadi faktor air semen itu adalah perbandingan berat air dengan berat semen, itu nilainya 0, sebagai contoh misalnya faktor air semen 0,5, berarti airnya setengah dari semen. Ya, airnya setengah dari semen. Jadi kalau misalnya semennya 300, berarti airnya 150. Airnya 150, semennya 300. Jadi 150 per 300. Faktor air semennya 0,5. Jadi bukan banyak airnya ya. Tadi yang pertama jawabannya salah. Oke, nggak apa-apa. Jadi, nah faktor air semen ini akan sangat berpengaruh terhadap pembuatan beton. Ya. Dalam pembuatan beton, ya, proses pencampuran atau pengadukan, pengangkutan, penuangan, pemadatan, ini akan dipengaruhi oleh faktor air semen ketika proses pembuatan betonnya. Dan kekuatan tekan betonnya nanti setelah mengeras itu juga akan dipengaruhi oleh faktor air semen ini. Faktor air semen itu angkanya, ya, menurut literatur itu antara 0,4 sampai dengan 0,6. Ya, 0,40 sampai dengan 0,60. Makin besar
Jadi dari 0,4 sampai 0,6, angkanya kalau makin besar, mendekati 0,6, maka betonnya akan semakin encer. Karena airnya makin banyak. Tapi tidak boleh lebih dari 0,6. Ya. Kalau kurang dari 0,4, bagaimana? Boleh. Ya. Boleh kurang dari 0,4. Tetapi umumnya, kalau kita membuat beton dengan fasnya di bawah 0,4, itu harus menggunakan bahan tambah, bahan kimia tambahan, ya, atau bahan kimia, ya, chemical admixture namanya, bahan kimia tambahan yang punya sifat super plasticizer namanya, yaitu membuat betonnya jadi encer pada kadar air yang rendah. Sebetulnya bukan encer, jadi membuat betonnya itu mudah dikerjakan, atau betonnya itu lumas gitu ya, mudah dikerjakan seperti encer, tetapi pada kadar air yang rendah. Itu kalau ditambah bahan tambah namanya super yang bersifat super plasticizer. Dalam pembuatan beton, faktor air semen ini harus betul-betul diperhatikan, ya, karena kalau betonnya itu encer, mengerjakannya mudah, tetapi nanti jarak gel semennya menjadi jauh, sehingga setelah jadi itu betonnya akan rendah kekuatannya, ya. Jadi banyak rongganya. Betonnya kuat tekannya rendah dan mungkin akan poros betonnya, ya. Sehingga dalam pembuatan beton itu diusahakan air itu sesedikit mungkin. Secara teori, untuk membuat beton atau untuk membuat reaksi dengan semen, itu air yang dibutuhkan itu hanya 30%. 30% yang dibutuhkan untuk reaksi dengan semen. Selebihnya adalah untuk meningkatkan workability, yaitu untuk meningkatkan kemudahan pengerjaan beton. Ya. Sehingga kalau airnya makin banyak, maka workability-nya makin baik. Ya. Tapi dengan rekayasa teknologi, maka kita bisa membuat, ya, airnya sedikit tapi betonnya mudah dikerjakan, yaitu dengan adanya tambahan chemical admixture. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah umur beton. Umur beton, ya, di dalam literatur disebutkan umur beton itu ada grafiknya, ya. Ada grafiknya. Pada umur 1 hari itu kira-kira 20% dari kekuatan maksimumnya. Pada umur 3 hari itu 40%. Pada umur 7 hari itu sudah bisa mencapai 70%. Pada umur 14 hari itu bisa mencapai 86%. Dan umur 21 hari itu 95%, dan pada umur 28 hari itu sudah mencapai 100%. Kalau sudah mencapai 100% pada umur 28 hari, apakah beton itu reaksinya sudah berhenti? Itu belum. Artinya beton itu masih ada reaksi, ya, bisa sampai 56 hari bahkan lebih. Ya. Tetapi kita membatasi, ya, dengan umur 28 hari kita anggap sudah 100%. Kalau makin ke sana makin ada tambahan kekuatan, ya anggap saja bonus lah. Ya, jadi umur beton ini akan mempengaruhi kekuatan sebelum mencapai umur 28 hari. Tapi kalau sudah 28 hari udah dianggap final. Kemudian yang ketiga, jenis semen. Ya, pada kuliah semester lalu sudah dijelaskan jenis semen. Ya, semen itu ada 5 jenis. Ada semen biasa atau semen tipe 1, ya, semen yang untuk penggunaan secara umum. Nambal pakai semen itu, ngecor balok, kolom, plat lantai pakai semen itu, semen abu-abu, ya, yang umum dijual. Ada merek Gresik, ada merek Dynamics, ada merek 3 roda, ya. Ada merek semen Padang, ada semen Bima, ada semen Nusantara, macam-macam. Banyak. Itu adalah jenis 1. Ya.
semen jenis 1 atau tipe 1. Semen ada 5 tipe. Ada yang tipe-tipe lainnya itu ada yang semen dengan kekuatan awal yang tinggi, ada semen yang tahan terhadap sulfat, dan macam-macam. Ini tergantung jenis semen yang dipakai. Ya, jadi kekuatan akan dipengaruhi oleh jenis semennya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi tekan beton setelah mengeras adalah gradasi batuan. Ini sudah dijelaskan pada bab tentang gradasi. Jadi kuat tekan beton itu dipengaruhi oleh gradasi. Kalau gradasinya bagus, ya gradasinya bagus sesuai dengan gradasi yang ditentukan di dalam peraturan, ya, maka betonnya akan memiliki kepampatan yang tinggi atau disebut maksimum solid, minimum void. Jadi kepampatannya bisa mencapai maksimum dan rongganya kecil. Kemudian yang kelima adalah bentuk batuan. Apakah bentuk batuannya bulat atau bentuk batuannya bervariasi, atau bentuk batuannya pipih atau bentuk batuannya lonjong. Ini akan berpengaruh. Ya, dia akan dipengaruhi oleh bentuk batuan yang dipakai. Yang keenam, ukuran maksimum batuan. Ya, dalam mix design kita mengenal ada 4 macam variasi maksimum ukuran maksimum batuan. Ada ukuran maksimumnya 40 atau 38,1, ada diameter maksimum kerikilnya 20, ya, 30, ada 20, ada 10. Ya. Nah, ini tergantung jenis strukturnya yang kita buat. Kalau strukturnya misalnya plat tipis, ya mungkin dipakai diameter maksimum kerikilnya hanya 10. Kalau kita membuat balok dengan tulangan yang lumayan rapat, maka mungkin diameter maksimumnya hanya 20. Sebaliknya kalau kita membuat fondasi yang ukurannya besar dan jarak antar tulangannya juga cukup lebar sehingga kerikilnya bisa leluasa masuk ke sela-sela tulangan beton karena jarak bersih antar tulangannya besar, maka boleh dipakai ukuran maksimum batuan sampai 40 atau 38,1. Kemudian yang keempat, yang ketujuh adalah cara pengerjaan. Ya, dimulai dari pencampurannya, pengangkutan, pemadatan, dan perawatan. Ya, jadi ini akan sangat berpengaruh. Jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa beton itu bahannya semen, pasir, kerikil, air. Campur, kemudian dicetak, kemudian didiamkan jadi beton. Dia kekuatannya bisa rendah, mungkin hanya 10 MPa. Mungkin kekuatannya bisa mencapai 25 MPa. Ini tergantung pada faktor-faktor tadi. Dan faktor manusia yang membuatnya ini juga akan sangat berpengaruh. Kalau yang membuatnya itu tidak punya pengalaman, membuatnya asal-asalan, maka kekuatan tekan betonnya setelah mengeras ini akan jelek. Ini penjelasan tadi ya. Jadi fas itu adalah berat air dibagi dengan berat semen. Kekuatan dan kemudahan pengerjaan itu dipengaruhi oleh jumlah air campuran atau nilai fas. Dan semen hanya membutuhkan 30% saja dari berat semen airnya untuk bereaksi. Ya. Yang kelima adalah bahan kimia pembantu. Bahan kimia pembantu atau yang dikenal dengan chemical admixture. Ya, sebelum ke bahan kimia pembantu mungkin ada pertanyaan dulu tentang beton. Ya, silakan.
Halo? Pak. Ya, Tadi kan untuk uji kuat tekan beton itu kan kita memakainya bentuknya silinder 15 kali 30 kan ya Pak, 30 tinggi 30. Nah, tinggi sedangkan 30 pada ya. sedangkan pada bangunan kan umumnya seperti beton, seperti kolom, seperti itu kan bentuknya kubus atau balok itu kan Pak. Itu kenapa Pak kok dipilihnya silinder sedangkan eh, ada bentuk lain seperti kubus Pak. Sedangkan saya baca juga kubus juga kadang menjadi apa ya? Seperti juga jadi bahan uji kuat tekan beton gitu Pak. Kenapa yang dipilih lebih ke silinder Pak? Ya, dulu tahun 1971 itu ada aturan pembuatan beton yang diterbitkan oleh Indonesia namanya Peraturan Beton Indonesia atau dikenal dengan PBI 71. PBI 71 itu merujuknya ke British Standard atau BS. Nah, British Standard itu menggunakan sebagai rujukannya benda ujinya itu adalah kubus ukuran 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Jadi waktu saya kuliah itu yang dipakai itu. Tetapi peraturan beton berubah ya, mulai tahun 97 ya, mulai tahun 97 berubah. Jadi Indonesia mengacunya kepada ACI, American Concrete Institute. Ya. Nah, ACI itu menggunakan benda ujinya adalah benda uji silinder ukuran diameter 15 dan tingginya 30. Jadi kita mengacu pada itu. Nah, bentuk benda uji ini tidak berhubungan dengan struktur yang dibuat di lapangan. Jadi strukturnya bisa saja bentuknya plat atau kolom persegi panjang, kolom bulat, baloknya bentuknya 4 persegi panjang. Nah, bentuk-bentuk itu tidak berpengaruh dengan bentuk benda uji untuk menentukan kuat tekan beton. Jadi kuat tekan beton itu ini ya, ini adalah konkret teknologi. Ya, jadi ini adalah ukuran untuk menentukan kuat tekan bahan betonnya. Ya, kuat tekan bahan betonnya. Jadi yang dipakai sebagai rujukannya itu. Ya, jadi kita kan mengacu pada aturan yang lazim dipakai. Ya, jadi itu yang dipilih. Gitu. Oke, baik. Ada lagi? Halo, berikutnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai bahan kimia pembantu atau chemical admixture. Ya. Tadi saya sampaikan beton itu bahan utamanya itu adalah semen, pasir, kerikil, air. Ya. Tapi dalam proses pembuatan beton itu bisa ditambahkan bahan lain sebagai bahan pembantu. Ada yang sifatnya non kimia dan ada yang sifatnya kimia. Bahan pembantu atau bahan tambah yang sifatnya non kimia itu misalnya serat ijuk, ya, kemudian kawat benderat atau serat fiberglass, ya. Fiberglass, ya. Atau bisa ditambahkan macam-macam, ada serat rami, ada tambahan serat-serat yang lain untuk merubah sifat beton. Misalnya kita menghendaki beton yang mempunyai kuat tarik tinggi, ya.
beton dengan kuat tarik tinggi. Maka kita tambahkan serat, ya, diantaranya fiberglass atau serat ijuk atau bendra untuk supaya betonnya mempunyai kuat tarik tinggi, yang lebih tinggi kuat tariknya. Bisa juga ditambahkan bahan non kimia sebagai bahan pembantu, misalnya fly ash. Fly ash itu abu terbang, ya, yang dihasilkan dari hasil proses pembakaran batu bara, namanya fly ash atau abu terbang. Nah, ini ditambahkan untuk merubah sifat beton, ya, merubah sifat beton. Nah, penambahan fly ash, ya, itu fly ash itu mempunyai sifat mempunyai sifat cemented namanya, ya, mempunyai sifat cemented. Jadi dia perilakunya bisa seperti semen, ya, mempunyai sifat, ya, seperti semen, sehingga kita menambahkan fiberglass, menambahkan fly ash itu bisa untuk mengganti sebagian semen, untuk mensubstitusi semen. Jadi semennya kita kurangi, diganti dengan fly ash. Itu karena dia mempunyai sifat semen itu kan mempunyai sifat kalau dia dicampur dengan air maka dia menjadi perekat. Itu fly ash itu punya sifat seperti itu. Ya, maka fly ash itu bisa digunakan untuk mensubstitusi atau mengganti sebagian semen, tapi nggak boleh banyak-banyak saja, ya. 20% penggunaan fly ash, ya, untuk membuat untuk mereduksi semennya. Kemudian bisa juga ditambah bahan non kimia, misalnya ditambah abu batu, ya. Abu batu ditambahkan pada beton itu sifatnya sebagai filler, pengisi, ya, supaya betonnya itu menjadi lebih baik sifatnya, maka ditambah abu batu. Itu yang non kimia. Sedangkan yang kimia, ya, yang bersifat kimia itu ada beberapa, ya. Yang dimaksud dengan chemical admixture atau bahan kimia pembantu itu adalah bahan kimia yang dicampurkan pada adukan beton dengan tujuan agar dihasilkan adukan beton segar atau beton yang lebih baik. Misalnya adukan beton yang lebih plastis sehingga lebih mudah dikerjakan. Ini yang tadi saya jelaskan, memiliki sifat plasticizer. Kalau dia memiliki sifat plasticizer, maka betonnya itu menjadi lebih plastis, ya. Plastis itu lumas gitu, ya. Betonnya itu jadi mudah dikerjakan, itu namanya plastis. Mudah diaduk, mudah diangkut, mudah dituang, mudah dipadatkan, mudah dikerjakan, itu namanya adukannya plastis, ya. Jadi kalau contohnya adukan yang terlalu kental, ya, adukan terlalu kental itu kan susah dikerjakannya, ya. Diaduk nggak mau nyampur, ya, dituangkan dia tidak bisa mengisi rongga-rongga, ya, sehingga betonnya mungkin keropos. Nah, itu namanya betonnya tidak plastis. Ya, mungkin ditambahkan dengan tujuan agar adukan beton menjadi lebih plastis sehingga mudah dikerjakan, atau betonnya lebih cepat mengeras, ya, waktu awal ikatannya lebih lama atau mundur dan sebagainya. Ini yang bersifat kimia, ya. Dan ini sekarang sudah sangat lazim digunakan, ya, sangat lazim digunakan untuk merekayasa beton. Bahan kimia pembantu itu dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada bahan pembantu untuk mengurangi jumlah air yang dipakai, ya, mengurangi jumlah air yang dipakai. Jadi selamnya dibuat kecil. Misalnya selamnya hanya 0,35 atau 0,38 atau 0,4, dibuat kecil, ya. Pada fase yang rendah.
Kalau beton normal tanpa tambahan bahan kimia, itu kalau pasnya di bawah 0,4, maka adukannya kalau diukur nilai selamnya nggak turun. Oh ya, apa itu nilai selam? Belum dijelaskan ya. Jadi untuk mengukur ya, atau melihat tingkat kekentalan adukan beton, maka dilakukan uji, namanya uji SLAM. Uji SLAM ya, untuk melihat betonnya itu tingkat keencerannya atau tingkat kekentalannya seperti apa. Alatnya dinamakan kerucut Abrams. Ya, kerucut Abrams bentuknya seperti kerucut terpancung dengan diameter bawahnya 20 cm, diameter atasnya 10 cm, dan tingginya 30 cm. Nah, nilai SLAM ditentukan dengan cara ya memeriksa adukan beton menggunakan kerucut Abrams ini. Caranya, adukan beton yang mau kita ukur SLAM-nya itu kita masukkan ke dalam kerucut. Ya, kerucutnya didirikan, nanti di dalam praktikum ada ya, praktikum pengukuran nilai SLAM. Jadi adukan dimasukkan sepertiga tinggi, berarti kira-kira 10 cm, kemudian ditumbuk dengan alat penumbuk sebanyak 25 kali, kemudian dimasukkan lapis kedua 10 cm juga atau sepertiga tinggi, kemudian ditumbuk 25 kali, dan yang ketiga sepertiga tinggi yang terakhir tumbuk 25 kali. Jadi total penumbukan itu 75 kali. Kemudian ditunggu kira-kira 30 detik, kemudian kerucutnya diangkat ke atas. Nanti adukannya itu akan melorot. Adukannya akan melorot, kemudian diukur, cetakannya ditaruh di sebelah adukan yang melorot itu tadi dalam posisi terbalik, kemudian diberi penggaris ke arah mendatar, nanti diukur. Turunnya adukan dari tinggi semula itu berapa? Tadi kan tinggi semula 30. Tinggi semula 30. Nanti diukur turunnya berapa senti. Ya. Kalau turunnya 5 cm, berarti selamnya 5. Kalau turunnya 10 cm, berarti selamnya 10. Kalau turunnya 15 cm, berarti selamnya 15. Makin besar angka, maka berarti nilai selam makin besar. Kalau nilai selam makin besar, berarti adukannya makin encer. Ya, adukannya makin encer. Jadi bahan kimia pembantu yang pertama itu untuk mengurangi jumlah air yang dipakai atau water reducing. Ya, water reducing, dan dia mempunyai sifat super plasticizer. Yang kedua, bahan pembantu untuk memperlambat proses ikatan dan pengerasan beton. Seringkali kita membuat beton itu bikin betonnya, nyampurnya di suatu tempat, kemudian dicorkan di tempat lain dengan jarak yang jauh dan waktu angkut yang relatif lama. Ya, karena kalau beton ready mix itu membuatnya harus di batching plant. Batching plant itu tempat pembuatan adukan betonnya. Ya, meskipun membuat adukan beton mencampurnya itu bukan di batching plant-nya, mencampurnya itu di dalam truck mixer. Tetapi proses itu dilaksanakan di batching plant. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan di sana? Karena di sana ada timbangan untuk menimbang material dengan kapasitas yang besar. Ya. Kemudian jadi sekali membuat beton itu minimal bisa 4 kubik sampai 6 kubik. Ya. Dengan cara memasukkan semennya ke dalam truk mixer, kemudian pasirnya, kerikilnya, kemudian airnya, kemudian bahan-bahan lain dimasukkan ke dalam truk mixer. Ya. Selanjutnya truk mixer berputar dulu beberapa detik atau beberapa menit, muter sehingga itu tercampur. Nah, sesudah tercampur baru dibawa ke
lokasi. Nah, ketika semen itu bertemu air, di situ ya, kita dicampur semen bertemu air, maka kalau dia dalam kondisi normal, semen normal, tanpa bahan kimia tambahan, tanpa chemical admixture, maka waktu awal ikatannya itu hanya 1 jam. Ya, jadi 1 jam kemudian nanti akan terjadi reaksi antara air dengan semen. Padahal truk itu harus menempuh perjalanan jauh, kemudian proses penuangan dan macam-macam butuh waktu, sehingga ya waktu 1 jam itu diperkirakan tidak akan cukup. Maka di beton ini harus ditambah dengan bahan kimia yang bersifat retarding namanya. Bersifat retarding, ya, yaitu menghambat proses ikatan. Jadi yang tadi proses ikatannya kalau normal 1 jam mungkin bisa diundur sampai 4 jam. Bisa diundur sampai 4 jam. Ini ada bahan kimia pembantu yang sifatnya memperlambat proses ikatan. Yang ketiga, ada juga bahan pembantu untuk mempercepat proses ikatan dan pengerasan beton. Jadi kebalikannya. Yang ini mempercepat atau accelerating. Bersifat accelerating. Kenapa kok harus dipercepat? Ya mungkin saja kita ngecor beton, ya, ngecor beton dalam kondisi lokasinya itu mengandung air, sehingga beton itu harus mengeras dalam waktu yang cepat. Misalnya normal itu awal ikatannya hanya normal awal ikatannya 1 jam. Mau kita buat setengah jam itu sudah mengeras, sudah mulai terjadi proses ikatan. Maka ditambah bahan kimia pembantu yang bersifat accelerating. Kemudian ada juga bahan kimia pembantu yang berfungsi ganda. Nah, berfungsi ganda. Jadi ada bahan pembantu yang bersifat mengurangi air atau water reducing tadi, sekaligus memperlambat atau retarding. Bisa bersifat water reducing, mengurangi air, dan bersifat retarding sekaligus. Ya, proses memperlambat proses awal ikatan. Ada juga yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi air dan mempercepat proses ikatan dan pengerasan beton. Percepat proses ikatan dan pengerasan beton. Ya. Nah, untuk menggunakan bahan-bahan kimia itu, sebelum bahan kimia pembantu ini dipakai, ini sebaiknya dibuktikan dulu dengan percobaan laboratorium untuk memastikan manfaatnya. Kalau kita baca brosur, biasanya di brosur itu manfaatnya banyak sekali, tapi belum tentu semuanya itu terbukti. Ya. Yang utamanya apa dulu? Yang utamanya apakah retarding, apakah accelerating, apakah water reducing. Nah, dengan ini maka kita bisa merekayasa, ya, merekayasa beton untuk supaya hasil kekuat tekannya itu baik. Jadi beton itu kan kalau mau dibuat itu ada yang cast in situ. Kalau namanya cast in situ itu dicetak di tempat, ya, dicetak di tempat. Jadi kita membuat beton di lapangan, ya, mencampurnya di lapangan, langsung dicorkan di situ juga. Itu namanya cast in situ. Tapi ada juga yang ready mix. Ready mix itu dibuatnya di batching plant, di tempat pembuatan yang khusus, kemudian dibawa sudah dalam bentuk adukan beton siap cor. Itu namanya ready mix. Kemudian ada beton yang dibuat di lapangan langsung, dan ada yang dibuat di pabrik. Jadi dibuat di pabrik, dicetak dulu, kemudian
setelah jadi beton cetakan itu dibawa ke lapangan untuk membuat beton. Ini dalam proses strukturnya ya. Jadi ada beton namanya beton pracetak. Nah, beton pracetak itu betonnya dicetak dulu, setelah jadi kemudian baru dibawa sudah dalam bentuk beton yang sudah mengeras. Beton pracetak itu banyak dipakai karena lebih praktis. Misalnya saja orang mau membuat tiang pancang, ya, fondasi tiang pancang, ya, pancangnya, tiang-tiang pancang itu sudah dibuat di pabrik, dibawa dengan truk tronton itu ke lokasi, kemudian ditancapkan ke bumi dengan cara dipukul-pukul dengan menggunakan hammer atau menggunakan alat penggetar. Atau Anda mungkin sering melihat tiang listrik dari beton. Nah, itu udah jadi, tiang listriknya dibawa pakai mobil sampai di lokasi kemudian didirikan. Itu namanya beton pracetak. Atau Anda mungkin pernah tahu membuat jembatan. Buat jembatan ya, dengan menggunakan balok-balok pracetak yang sudah jadi di lapangan, tinggal menata kemudian menyambung. Ya. Nah, itu untuk membuat strukturnya bisa seperti itu. Nah, kita di sini ini bicara soal bagaimana membuat beton dengan mutu yang baik. Ya, jadi membuat betonnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Halo, ada pertanyaan? Baik, sebagai resume, kalau kita mau membuat beton, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, itu yang pertama adalah material. Ya, karena sifat beton itu akan dipengaruhi oleh material, akan dipengaruhi oleh semennya, akan dipengaruhi oleh pasirnya, akan dipengaruhi oleh kerikilnya, akan dipengaruhi oleh air. Ya, jadi material. Yang kedua adalah komposisi atau perbandingan campuran. Nah, perbandingan campuran ini sangat berpengaruh. Nah, untuk mendapatkan perbandingan campuran yang baik, perbandingan campuran yang pas, ya, maka ini harus dilakukan proses yang namanya mix design, perencanaan kekuatan beton, atau perencanaan campuran adukan beton. Dibuat mix design dengan memperhatikan material dan memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi dalam proses pembuatan mix design itu, sebagai contoh dalam menentukan fas misalnya, itu ada ketentuan kalau strukturnya terlindung seperti ini, kalau tidak terlindung seperti ini. Ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan materi ya tentang mix design. Jadi campuran, perbandingan campuran. Dan perbandingan campuran hasil mix design itu dalam perbandingan berat. Nah, jadi membuat beton itu yang baik itu harus menggunakan perbandingan berat, bukan perbandingan volume. Menurut peraturannya, menurut SNI, perbandingan volume itu hanya diizinkan untuk beton non-struktur. Ya, beton non-struktur. Misalnya beton untuk kolom-kolom praktis yang menjepit tembok, atau untuk balok slope yang menyangga dinding, atau balok ring untuk yang di atas dinding penyekat. Itu beton-beton non-struktur, itu boleh dengan campuran perbandingan volume. Tetapi kalau beton untuk struktur, apalagi gedung-gedung bertingkat, fondasi, kolom, balok, platnya itu harus menggunakan perbandingan berat. Perbandingan berat, cara membuatnya ya,
materialnya itu ditimbang. Karena kita ini berurusan dengan volume yang sangat besar di dalam pembuatan beton, ya. Kalau kita bikin 1 meter kubik aja, 1 meter kubik, itu semennya minimal 300 kilo. Minimal semennya 300 kilo untuk 1 meter kubik. Airnya antara 120, airnya kalau 150 aja berarti 0,5 ya. Ya, sekitar 150 airnya. Ya, kurang-kurangnya 140 kira-kira. Airnya sudah sekitar itu. Pasirnya mungkin bisa 800 sampai 900 kilo. Kerikilnya juga sekitar itu. Sekitar 800-an kilo. Ya. Maka untuk membuat beton, kalau mau menggunakan perbandingan berat, ya mau tidak mau harus ready mix. Karena kalau di lapangan kita tidak mungkin menyediakan timbangan dengan kapasitas besar. Sehingga kalau di lapangan kita mau nimbang ya nggak bisa, karena timbangannya harus timbangan yang besar. Masa mau nimbang pasir 700 kilo pakainya timbangan biasa, kan mau rampungnya kapan? Jadi ini bukan promosi tentang ready mix, ya. Tetapi kalau untuk beton dengan perbandingan berat yang bisa membuat ya ready mix, karena dia didukung oleh peralatan, ya, oleh peralatan. Salah satunya adalah timbangan untuk menentukan jumlah yang cukup besar dan molen yang besar, yaitu truk aduk beton atau concrete mixer. Jadi proses pembuatannya ya dengan menggunakan perbandingan berat, ya, bukan perbandingan volume. Dan yang berikutnya adalah proses penanganan beton. Ketika kita membuat beton, penuangannya, kemudian pemadatannya, kemudian perawatannya, nah ini akan sangat berpengaruh. Yang sering saya sampaikan bahwa saat ini ya membuat beton itu kekuatannya harus terukur, bukan beton syukur jadi, ya, tapi kekuatannya ini terukur, ya, karena di dalam RKS atau rencana dan syarat-syarat dalam proses pembuatan beton itu dipersyaratkan, misalnya betonnya mempunyai FC aksen 25 MPa. Kuat tekan beton itu simbolnya FC aksen ya. F kecil, C kecil, aksen. FC aksen itu kuat tekan beton. Itu ditentukan kuat tekan betonnya 25 MPa atau 30 MPa atau 40 MPa dan seterusnya. Dan itu harus bisa dicapai. Ya. Artinya nanti melalui silinder beton itu bisa kita tahu kekuatannya itu berapa. Nah, karena kita berurusan dengan volume yang sangat besar, maka kekuatan beton itu diwakili oleh kekuatan silinder. Dalam satu truk mixer yang volumenya katakanlah 6 meter kubik misalnya ya, kita membuat 3 buah silinder. Kalau dari hasil 3 buah silinder itu ternyata kuat tekannya terpenuhi, maka satu truk itu 6 kubik itu berarti kekuatannya dianggap memenuhi karena diwakili oleh 3 silinder. Tapi kalau ternyata 3 silinder itu hasilnya tidak memenuhi, maka satu truk yang isinya 6 meter kubik itu tadi dianggap kuat tekan betonnya tidak memenuhi, ya. Jadi nasibnya ditentukan oleh 3 buah silinder. Yang bisa kita lakukan itu karena kita berurusan dengan volume yang sangat besar. Kita menentukan mutu sesuatu itu kan dengan sampling, ya, dengan sampling ya yang kecil saja. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Baik,
tidak ada, mulai minggu ini, mulai pertemuan ketiga ini, nanti asisten ya akan memberikan penjelasan dan tugas. Jadi setiap minggu ada tugas. Setiap minggu ada tugas dan setiap minggu ada kuliah. Meskipun kuliahnya mungkin hanya 1 jam atau mungkin hanya setengah jam, tergantung materinya, ya. Tapi setiap minggu ini ada kuliah, ya. Itu ada kuliah. Teori, ya, kemudian nanti mulai minggu ini, mulai pertemuan ketiga ini asisten akan memberikan penjelasan tentang praktikum sekaligus memberikan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu harus dikerjakan, dikumpulkan ke asisten, dan itu menjadi salah satu komponen di dalam menentukan penilaian, ya, nilai praktikumnya. Kemudian praktikum ini sama dengan praktikum yang semester 1, tidak ada ujian tulis. Nanti untuk menentukan nilainya salah satunya juga adalah responsi atau ujian lisan. Ya, ujian lisan, tidak ada ujian tulis. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Halo? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Suaranya nggak terdengar, Mas. Tolong mic-nya didekatkan ya. Izin bertanya Pak, apa sudah terdengar Ya. Pak? Ya, sudah. Nah, gimana? Mungkin agak keluar dari topik yang Bapak bicarakan tadi. Nah, semisal dalam pengerjaan pondasi borpel kan ya Pak, itu kan ada pengecoran beton di mana Lokasi. hingga tanah ya di lokasi Pak, agar beton tersebut bisa padat dan rata sehingga tidak ada rongga di dalamnya. Itu gimana ya Pak, di mana beton dicor di dalam tanah hingga belasan atau puluhan kilometer. Yang kedua, apakah beton tersebut ada bahan kimia pembantu untuk bisa agar beton tersebut tahan lama atau awet gitu ya Pak? Terima kasih. Ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Soal keawetan itu, atau awetan itu kan ketahanan pemakaian berkaitan dengan usia. Itu tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur, dan bahan-bahan kimia tambahan itu tujuannya bukan untuk supaya betonnya awet, tapi keawetan beton itu akan ditentukan oleh kondisi awal. Kalau kondisi awal betonnya itu bagus, dalam arti kuat tekannya tinggi, lalu dia menjadi rapat air, dan bahan-bahan penyusunnya baik, maka beton itu akan tahan lama. Ya. Nah, untuk membuat bor pile, apakah digunakan bahan kimia atau tidak tergantung, ya, tergantung lokasi dan lama pengecoran. Kalau pengecoran itu menggunakan ready mix itu hampir pasti itu menggunakan bahan kimia tambahan, terutama yang sifatnya untuk mengurangi air dan memperlambat proses ikatan. Jadi yang paling lazim digunakan ini water reducing yang mempunyai sifat super plasticizer dan retarding atau memperlambat proses ikatan dan pengerasan beton. Ini yang paling penting. Karena tadi berkaitan dengan waktu tempuhnya mobil, kemudian proses yang mungkin cukup lama sehingga waktu awal ikatannya harus dihambat. Juga untuk kekuatan yang tinggi itu harus dengan water reducing supaya pada kadar air yang rendah betonnya mudah dikerjakan. Nah, untuk mengantisipasi di dalam pelaksanaan, kalau kita membuat bor pile, ya, bor pile kan dicor di tempat ya, dicor di tempat, maka kan prosesnya kita membuat lubang dulu di dalam tanah, membuat lubang di dalam tanah seperti pipa ke dalam tanah itu, ya, mungkin bisa diameternya 40, mungkin bisa diameternya 60, mungkin bisa 80, ya.
biasanya yang umum di antara 60 sampai 80, ya. Kita membuat lubang. Nah, ini tergantung kondisi tanah. Kalau tanahnya itu yang mudah runtuh, ya, tanahnya yang mudah runtuh, misalnya tanah pasir gitu, mudah runtuh, maka harus digunakan casing. Nah, digunakan casing. Casing itu artinya pelindung, ya. Digunakan casing. Jadi turunkan casing supaya tanahnya nggak longsor. Tapi kalau tanahnya tanah padas, yang keras, yang tidak mungkin longsor, maka tidak memerlukan casing. Jadi langsung saja dibuat lubang. Prosesnya kan dibuat lubang dulu, setelah lubang jadi, kemudian tulangan diturunkan. Jadi tulangannya itu sudah dirangkai, kayak tulangan untuk kolom itu, kemudian diturunkan dengan crane. Ya. Turunkan dengan crane sampai tulangannya masuk dan menempati lubang itu tadi. Kemudian proses pengecorannya itu dilakukan dengan menggunakan pipa tremi namanya. Ya, jadi dimasukkan pipa tremi ke dalam lubang tadi supaya tinggi jatuh adukan dari mulut pipa tremi ke bawah itu tidak lebih dari 1 meter. Ya, jadi tinggi jatuhnya supaya tidak lebih dari 1 meter. Terus begitu, mengecornya itu harus telaten. Mengecornya harus telaten. Dicor, masukkan adukan, karena apa? Karena tidak bisa dipadatkan. Ya, kalau kedalamannya 30 meter, 20 meter itu mau dipadatkan gimana? Ya, jadi mengecornya menggunakan pipa tremi, dimasukkan adukannya lewat pompa, kemudian masuk lewat pipa tremi, sehingga jatuh ke lubang itu tingginya tidak lebih dari 1 meter. Terus pipa treminya ditarik ke atas. Ya, sampai pengecoran itu mencapai batas tinggi yang diinginkan. Nah, kembali lagi sekarang. Untuk mengetahui mutu betonnya, maka yang menjadi acuan adalah silinder. Untuk mutu betonnya. Tetapi untuk mengukur apakah tiang burnya itu atau bur pailnya itu memenuhi syarat atau tidak dari segi kekuatan, itu ada ujinya namanya loading test atau tes beban. Jadi tiang itu dibebani, ya, ada aturannya untuk loading test, ya, berapa, misalnya di loading test 200 ton selama berapa jam gitu. Terjadi penurunan atau tidak? Nah, kalau dia di tes dengan loading test sudah tidak mengalami penurunan, maka dia akan aman. Gitu ya penjelasannya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Halo, ada lagi pertanyaan? Halo, halo, apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada, nanti asisten akan mengatur jadwal sendiri, ya. Akan mengatur jadwal sendiri untuk penyampaian tugas dan penjelasan-penjelasannya. Untuk hari ini kuliah dari saya cukupkan sekian, dan tadi sudah presensi, ya. Selanjutnya setiap minggu ada kuliah, ya, nanti akan kita jadwalkan dan bergantian antara saya dengan Pak Edi Kurniadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.